Selamat pagi, perkenalkan nama saya Veronica Vera, NIM 1710416455, jurusan Manajemen, mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional atau MPI, hari tanggal Jumat 22 Januari 2021. Saya dari kelas pagi A1, dosen pengampu Pak Adi Mursalin SEMM. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UAS langsung saja ke soal UAS yang pertama, yaitu sebutkan dan jelaskan alasan-alasan mengapa pasar internasional menjadi penting. Karena perdagangan internasional mendorong sebuah kebebasan dalam tindakan ekonomi, sehingga dapat menjadi sebuah peluang untuk menambah kekayaan suatu negara. Selain itu, kebebasan ekonomi mampu mendorong semua produsen untuk meningkatkan kualitas barang agar dapat bersaing di pasar internasional atau di pasar global. Pertanyaan yang kedua, jelaskan oleh saudara tentang periklanan global. Periklanan global adalah pemakaian imbauan periklanan, pesan, seni, naskah, foto, cerita, dan potongan video serta film dalam pasar berbagai negara. Kemampuan untuk mengalihkan kampanye dengan berhasil di seluruh dunia merupakan keunggulan bagi perusahaan global. Iklan memainkan peran komunikasi yang lebih penting dalam pemasaran produk konsumen daripada industri. Pertanyaan yang ketiga, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengembangkan program promosi penjualan di pasar pesaing. Jelaskan jawaban saudara. Jenis pasar produk menentukan pasar yang akan dimasuki. Pemanfaatan alat promosi bervariasi antara pasar konsumen dan pasar bisnis. Secara umum, penjualan personal lebih banyak digunakan dalam penjualan produk yang rumit, mahal dan beresiko serta di pasar dengan jumlah penjual besar yang sedilit atau yaitu pasar bisnis. Kemudian ada strategi dorong lawan strategi tarik. Strategi dorong atau push strategi mencangkup produsen yang menggunakan tenaga penjual dan promosi dagang untuk membujuk perantara supaya mengambil, mempromosikan dan menjual produk kepada pemakai akhir. Kemudian ada tahap kesiapan pembeli. Alat-alat promosi memiliki biaya yang berbeda-beda pada berbagai tahap kesiapan pembeli. Efektivitas biaya relatif dari 4 alat promosi periklanan dan publikitas memainkan peran yang penting dalam tahap pembangunan kesadaran. Kemudian ada tahap siklus produk, yaitu di sini ada tahap perkenalan di mana pengiklan dan publisitas memiliki tingkat efektivitas biaya yang tertinggi diikuti oleh penjualan personal untuk memperoleh cakupan distribusi dan promosi penjualan guna mendorong konsumen agar mencoba produk. Kemudian ada tahap pertumbuhan. Semua alat promosi dapat dikurangi perannya karena permintaan dapat bergerak melalui dari mulut ke mulut. Kemudian ada tahap kemapanan atau kedewasaan. Promosi penjualan, periklanan, dan penjualan personal semuanya semakin penting sesuai urutan tersebut. Yang terakhir yaitu ada tahap penurunan. Promosi penjualan tetap kuat, periklanan dan publisitas dikurangi, dan wiraniaga hanya perlu memberikan sedikit perhatian kepada produk. Selanjutnya ada peringkat pasar perusahaan. Pemimpin-pemimpin pasar menghasilkan lebih banyak keuntungan dari pengiklanan dibandingkan promosi penjualan. Sebaliknya, para pesaing yang lebih kecil mendapatkan lebih banyak keuntungan dan menggunakan promosi penjualan dalam bauran komunikasi pemasaran. Pertanyaan yang keempat, apa yang dimaksud dengan strategi promosi internasional? Strategi promosi internasional merupakan penerapan konsep, prinsip, aktivitas, dan proses manajemen pemasaran dalam rangka penyaluran ide, barang atau jasa perusahaan kepada konsumen di berbagai negara. Pertanyaan yang kelima, dalam pelaksanaan promosi internasional terdapat kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaannya. Sebutkan dan jelaskan. Di sini secara umum terbagi atas 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal, 1. Kepercayaan. Hal ini terdiri akibat dari kedua belah pihak antara eksportir dan importir belum saling bertemu dan mengenal satu sama lain karena tempat yang saling berjauh-jauhan satu sama lain. Yang kedua, pemasaran. Masalah pemasaran yang sering dihadapi eksportir dan importir dalam perdagangan internasional adalah banyaknya persaingan. Ketiga, kebijakan ekspor, kebijakan perdagangan internasional dengan satu dan lainnya akan berpengaruh terhadap eksportir dan importir. Pengaruh tersebut sangat penting dalam keberlangsungan pemeliharaan dan peningkatan hubungan dagang. Yang keempat,
Keanggotaan organisasi internasional. Keanggotaan organisasi juga dapat menjadi kendala dalam melakukan tindakan transaksi jual beli. Hal ini karena adanya batasan bagi anggota organisasi perdagangan internasional tersebut dalam berinteraksi atau melakukan ekspor-impor. Kelima, kurangnya pemahaman banyaknya kemudahan internasional yang menyediakan kemudahan syarat sebagai berguna bagi pengembangan perdagangan internasional antar negara. Namun, hal ini jarang diketahui oleh negara berkembang. Adanya ketidaktahuan tersebut akan menyebabkan kurangnya pemahaman dan menjadi faktor penghambat dalam kegiatan perdagangan internasional. Kemudian dari faktor internal, 1. Persiapan gengmis mencangkup persyaratan dasar untuk pelaksanaan transaksi perdagangan internasional. 2. Kemampuan dan pemahaman transaksi. Tanpa adanya kemampuan dan pemahaman transaksi internasional yang baik akan sangat menghambat terjadinya perdagangan internasional. 3. Pembiayaan masalah. Pembiayaan masalah dalam perdagangan internasional adalah keterbatasan dana dan fasilitas pendanaan. Keempat, ketidaksempurnaan barang adanya. Ketidaksempurnaan dalam barang merupakan masalah yang terjadi pada eksportir. Kelima, kebijakan impor. Aturan-aturan yang mendasari impor sangat mempengaruhi pelaksanaan perdagangan internasional. Pertanyaan yang keenam, sebutkan dan jelaskan langkah strategis memasuki pasar internasional, yaitu yang pertama, ekspor memiliki beberapa sejumlah keuntungan, terutama menghindari biaya pengaturan manufaktur di pasar luar negeri. Tetapi strategi ini juga memiliki kerugian biaya transportasi. Kemudian yang kedua, proyek turnkey adalah proyek ketika klien membayar kontraktor untuk merancang dan membangun fasilitas baru dan melatih personil. Proyek turnkey adalah cara bagi perusahaan asing untuk mengekspor proses dan teknologinya ke negara lain dengan membangun pabrik di negara itu. Yang ketiga, pemberian lisensi atau licensing adalah pengaturan kontrak di mana pemberi lisensi menawarkan aset kepada perusahaan asing dengan imbalan royalti. Kemudian yang keempat yaitu franchising adalah suatu sistem di mana pemegang izin wiralaba membayar biaya dan royalti kepada perusahaan induk atau pemilik wiralaba dengan imbalan hak untuk menggunakan merek dagangnya untuk menjual produk atau layanan dan menggunakan format dan sistem bisnisnya. Yang kelima, usaha patungan melibatkan pembentukan aliansi strategi berdasarkan pembiayaan biaya dan resiko serta memperoleh pengetahuan lokal dan mungkin mempengaruhi politik. Yang keenam, anak perusahaan dimiliki sepenuhnya oleh perusahaan. Strategi ini menawarkan kontrol operasi bisnis yang lebih ketat. Ada dua strategi dalam pendirian anak usaha di luar negeri, yakni akuisisi dan investasi greenfield. Pertanyaan yang ketujuh, kemampuan dan juga keterlambatan produktivitas nasional suatu negara dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi negara masing-masing. W.W. Rostov membedakan 5 tahap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sebutkan dan jelaskan kelima tahap pertumbuhan ekonomi suatu negara tersebut. 1. Tahap masyarakat tradisional. Menurut Rostov, masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang fungsi produksinya masih terbatas. Hal tersebut ditandai dengan cara produksi yang masih primitif dan cara hidup masyarakat yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional atau adat istiadat. 2. Tahap prasyarat untuk lepas landas merupakan tahap transisi di mana masyarakat mulai untuk mempersiapkan diri agar mencapai pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan kekuatan sendiri. 3. Tahap tinggal landas. Pada tahap ini, pertumbuhan ekonomi mulai terjadi. Sebuah pertumbuhan ekonomi harus terlihat dengan adanya suatu perubahan drastis dalam masyarakat. 4. Tahap kedewasaan adalah tahap di mana masyarakat sudah secara efektif menggunakan berbagai teknologi modern pada hampir seluruh sektor kegiatan produksi. 5. Tahap konsumsi tinggi merupakan tahap terakhir dari teori pertumbuhan ekonomi Walt Perostow. Pada tahap ini, masyarakat telah berkembang secara mandiri. Pertanyaan yang ke-8, sistem perdagangan internasional antar negara tidak sama. Perbedaan ini dapat ditimbulkan oleh beberapa hal. Sebutkan dan jelaskan. 1.
Perbedaan mata uang antar negara salah satu faktor penghambat perdagangan internasional adalah terdapat pada perbedaan suatu mata uang tersebut. 2. Keamanan suatu negara, sebab keamanan merupakan faktor penting dalam kesuksesan perdagangan internasional. Keamanan sangat berpengaruh saat menjalin kerjasama dengan orang lain. Apabila suatu negara tidak aman, maka orang akan merasa takut untuk melakukan transaksi. 3. Sumber daya alam yang setiap negaranya berbeda-beda, sehingga untuk memenuhi kebutuhan negara harus mengimpor dari negara lain. Maka oleh sebab itu, apabila negara peran besar dalam perdagangan internasional. Pertanyaan yang ke-9, apa yang dimaksud dengan sasaran pasar internasional, dan jelaskan proses penetapan pada pasar sasaran internasional. Sasaran pasar internasional adalah proses penetapan pasar sasaran. Pada dasarnya, berusaha mengembangkan pasar-pasar negara potensial dan memiliki sejumlah negara atau segmen pasar yang dikehendaki. Proses pemilihannya adalah sebagai berikut. Secara umum, segmentasi pasar internasional adalah berdasarkan aspek geografis atau nasional, regional, maupun global. Kelompok pasar Eropa atau EC, EFTA, Commerzone, kelompok pasar Timur Tengah atau OAPEC, Arab Common Market, kelompok pasar Asia atau Jepang, Cina, ASEAN, AFTA, kelompok pasar Amerika Utara atau US, Kanada, NAFTA, kelompok pasar Amerika Latin, ANCOM, CARICOM, Line, kelompok pasar Afrika, ECOWAS, CEWA, AMEO, dan EOCU. Pertanyaan ke-10. Sebutkan dan jelaskan strategi memasuki pasar internasional. Menurut Chandra, 2004, dalam bukunya 2004, halaman 152 sampai dengan 154, yaitu keterlibatan incremental terhadap atau gradual incremental involvement, yang menghubungkan antara komitmen sumber daya di pasar sasaran dengan resiko dalam pasar bersangkutan, dan pengalaman internasional yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Kemudian ada analisis biaya transaksi. Memandang keputusan pemilihan strategi masuk sebagai suatu transaksi. Oleh sebab itu, semua biaya berkaitan dengan aspek rantai nilai dari produksi hingga konsumsi akan dipertimbangkan dengan cermat. Kemudian selanjutnya ada eclectic theory atau location specific factor atau contingency theory, berpandangan bahwa faktor-faktor industri perusahaan dengan nilai spesifik mempengaruhi keputusan pemilihan strategi. Masuk tergantung pada posisi ownership advantage, internationalization advantage, dan location advantage. Kemudian selanjutnya ada agency theory, berpandangan bahwa principal atau pendatang baru sangat termotivasi untuk mengumpulkan data mengenai para agennya di pasar sasaran. Aliran ini menggunakan metafora kontrak untuk menggambarkan hubungan di mana salah satu pihak mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lainnya. Oke, baiklah, sekian jawaban saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.